Hai guys, kembali lagi bersama dengan gue Yedija. Pada segmen video kali ini gue mau cerita sedikit sih pengalaman gue pribadi. Dan gue mau sharing yaitu tentang passion, hobi, dan pekerjaan. Jadi di antara ketiga hal ini kalian pasti pernah menanyakan lah setidaknya kepada diri kalian sendiri. Yaitu misalkan kayak hobi itu bisa menjadi pekerjaan nggak sih? Atau passion itu sama nggak sih dengan hobi? Atau bisa juga passion itu menjadi wajib nggak sih buat kita tuh selalu harus menemukan passion tersebut. Dan karena gue seorang fotografer, mungkin gue akan bercerita dari sudut pandang gue sendiri sebagai fotografer dan pergumulan gue sendiri untuk menemukan jawaban ini. Langsung kita mulai videonya. Jadi gue itu udah foto sekitar mulai 2009. Jadi kurang lebih 11 tahun yang lalu itu gue mulai mengenal fotografi. Dan sebenarnya gue itu sudah menyukai foto meskipun belum bisa memotret ya, maksudnya memotret dengan kamera DSLR. Tapi gue sudah menyukai foto itu sebenarnya sejak tahun sekitar 2005. Waktu itu tuh masih Photoshop 5 kalau nggak salah, atau Photoshop 6 gitu. Itu gue udah sering tuh ngedit-ngedit foto sendiri, ngedit foto gue dengan artis dan sebagainya. Terus gue berharap gitu kayak suatu saat gue bisa memotret sebaik foto-foto yang ada di majalah, foto yang ada di waktu itu artis-artis Jepang, atau di forum fotografer.net. Kalau kalian tahu dulu itu forum yang sangat terkenal. Kalau sekarang gue kurang tahu sih kayak gimana, tapi waktu itu banyak banget foto-foto yang bagus, foto-foto kayak cewek-cewek gitu, terutama yang membuat gue pengen banget suatu saat gue bisa memotret seperti ini. Dan disitulah gue mulai mengenal komunitas. Jadi kalau buat kalian yang mau belajar memotret, mungkin ada baiknya kalian bisa mengajak teman kalian. Mungkin gak usah komunitas besar, komunitas kecil pun itu bisa membantu kalian dalam menyemangati memotret. Jadi kayak misalkan pada hari itu gue nggak bisa memotret atau gue nggak ada bahan foto, temen gue bisa mengajak gue untuk foto dan sebagainya. Nah itu waktu itu adalah proses belajar gue memotret. Singkat cerita, fotografi itu menjadi hobi buat gue dari tahun 2009, 10, mungkin bisa dibilang sampai sekarang ya. Gue udah terlalu terjun terlalu dalam ke hobi gue. Dan hobi itu puji Tuhan bisa menghasilkan uang juga, yang sampai saat ini menjadi salah satu pekerjaan utama gue, yaitu memotret. Meskipun ya sekarang usaha gue udah lebih berkembang, tapi basically gue itu masih suka yang namanya memotret. Nah disinilah gue mulai merasakan apa yang namanya idealisme sama profesionalisme itu terkadang nggak sejalan guys. Kenapa? Karena kalau kayak gini deh, kalau kita motret apapun itu genre yang kalian foto, kalian pasti punya idealisme sendiri. Kayak ini foto yang gue suka itu angle-nya seperti ini, seterang ini, tone-nya seperti ini. Apapun itulah konsep dan sebagainya, kita itu pasti punya idealisme sendiri. Tapi di satu sisi dalam pekerjaan itu kita kan harus mengikuti kemauan klien. Jadi di situ adalah saat dimana idealisme dan profesionalisme itu bertabrakan. Nah itulah yang menyebabkan gue mulai mikir, di satu sisi fotografi itu menjadi sebuah hobi, tapi fotografi ini juga menjadi sebuah pekerjaan yang tanda kutip, kalau yang namanya pekerjaan itu kan kita harus bertanggung jawab dan kita nggak bisa melakukan seenaknya. Kayak kalau hobi atau kayak passion aja gitu kan, mungkin kita bisa melakukan seenaknya guys, kayak nggak motret ya udah, motret ya udah, suka ya udah, jadi kayak seniman gitu loh. Kalau dalam dunia profesional kan hal itu tidak bisa. Nah itu yang membuat gue merasa kayak kadang-kadang hobi ini udah menjadi pekerjaan gue. Terus jadi fotografi ini sebenarnya apa sih buat gue,
apakah ini hobi lagi atau pekerjaan atau apa gitu. Di satu sisi itu membuat gue itu menjadi jenuh guys, jenuh dalam memotret, dalam artian kayak gini deh contohnya. Misalkan kalau kalian sebagai hobi aja atau kalian sebagai passion gitu kan, fotografi, kalian bisa memotret apapun yang kalian suka tergantung mood kalian. Tapi kalau dalam pekerjaan udah profesional gitu kan, kalian tidak bisa memilih apa yang kalian foto. Mau kadang tiba-tiba seminggu kalian bisa memotret klien yang sama, produk yang sama. Kadang-kadang aku dulu pernah memotret kayak baju gitu, misalkan 150 baju tapi fotonya sama semua. Itu kan tentu saja gue juga jenuh, meskipun di satu sisi gue memotret tapi gue juga jenuh dengan repetisi yang terjadi seperti itu. Jadi kalau saran gue, kalau misalkan kalian memiliki hobi atau kalian memiliki pekerjaan, itu ada baiknya kalau kalian bisa memisah antara keduanya. Tapi kalau yang memang udah terjadi, itu pun menurut gue juga bukan hal yang buruk sih, karena sebenarnya itu kan bisa dibilang impian tiap orang kan, yang namanya hobi, apa yang kita suka itu menjadi pekerjaan. Cuman di satu sisi itu dia yang namanya hobi ini udah jadi mentok gitu, jadi seakan-akan gue nggak enjoy lagi. Jadi disitulah ya tantangan fotografer menurut gue, untuk membuat fotografi ini bisa menjadi menyenangkan kembali guys. Jadi meskipun pekerjaan itu repetisi, itu udah bukan sesuatu hal yang berat lagi, dan kita juga lebih rela gitu untuk melakukan fotografi dan tidak terbebani sebagai kok pekerjaan gue gini terus ya, motret gue gini terus, seperti itu. Dan kalau ini solusi dari gue, mungkin gue bisa bilang gue sebagai fotografer, tapi di satu sisi gue tuh juga mengembangkan ilmu-ilmu lain dan memperluas fotografi gue guys. Jadi gue juga mulai belajar video di situ, mulai belajar gimana cara membangun bisnis fotografi. Karena membangun bisnis fotografi dan menjadi fotografer itu serius guys, itu dua hal yang berbeda jauh. Dan ini loh, fotografer itu belum tentu berbisnis foto, tapi berbisnis foto itu juga belum tentu sebagai fotografer. Jadi ini kayak semacam paradoks gitu loh. Ya kalau gue sendiri sih, dengan mengembangkan berbagai ilmu itu, dan dimanapun seperti ilmu marketing juga, ilmu komunikasi, itu gue juga mesti harus asah. Dan ya sebenarnya itulah yang membuat menurutku ya fotografi itu menjadi exciting kembali gitu. Jadi gue tidak terkungkum gitu di dalam satu genre foto aja, atau satu repetisi pengulangan pekerjaan gitu yang membuat gue bosen. Tapi dengan gue bisa mengeksplor banyak hal, dan belakangan ini kayak gue mulai bermain live stream juga, gue mempelajari segala hal tentang live stream, itu membuat fotografi itu makin exciting menurut gue, seperti itu. Dan ya setiap fotografer itu sebenarnya memiliki jalan hidup yang berbeda-beda guys. Kayak gue sendiri mempercayai tidak ada satu quote atau satu jalan yang kalau kita ikutin itu sebagai kunci keberhasilan kita atau sebagai kunci kesuksesan kita. Karena gimana pun kalau kita lihat lagi kan, setiap orang itu memiliki background berbeda-beda dan memiliki tujuan hidup atau tujuan karir yang berbeda juga guys. Jadi misal kita tidak bisa menyamakan dong orang yang memulai foto dengan memang mungkin dari keluarganya, backgroundnya ayahnya seorang jurnalis misalkan, atau dengan ayahnya mungkin seorang saintis atau mungkin hanya pekerja kantoran aja gitu. Kita tidak bisa menyamakan, atau memang dia memiliki uang yang banyak dan di satu sisi ada orang lain yang buat beli aja susah, harus minjem kamera dan sebagainya. Kalau bisa beli pun itu gear yang sangat terbatas sekali. Itu sebenarnya menurut gua sih jalan hidup orang itu berbeda-beda guys. Dan yang kalian bisa lakukan sih, kalian harus mengambil advice, mengambil saran sih menurut aku dari banyak orang, dari fotografer A,
fotografer B, C, D, E, F, G sampai Z dan sebagainya, memperbanyak referensi kalian, itu tuh akan sangat membantu kalian dalam menemukan mungkin hobi kalian atau pekerjaan kalian, atau mana yang harus kalian prioritaskan sebagai pekerjaan, dan membagi waktu antara hobi dan pekerjaan, membagi pikiran. Itu pun kalian bisa memperluas pandangan kalian kalau kalian sudah mendapatkan masukan dari berbagai orang. Dan ya, memang pengalaman itu hal yang paling penting sih. Gimana pun mau sehebat-hebatnya kalian menentukan pilihan, menentukan jalan kalian, gimana cara kalian belajar, yakinlah suatu saat pasti kalian akan jatuh, kalian pasti akan gagal, dan nikmati proses itu sih sebenarnya. Gua sendiri pun sudah sering banget mengalami yang namanya kegagalan, meskipun gagalnya itu bukan gagal yang fatal, karena ya memang gua menjaga hal tersebut. Karena gimana pun dari yang namanya kegagalan itu, kegagalan dalam berkarya, atau kalian salah menangani sebuah klien jadi kacau jamnya sehingga kalian harus next klien kalian harus mengatasi jamnya supaya benar, atau mungkin di tengah-tengah kalian mengalami kegagalan gear atau memory card korup, itu pasti semua orang pernah, atau kamera kalian jatuh, lensa kalian tiba-tiba rusak di tengah-tengah sehingga kalian harus memiliki dua body, dua lensa, dual memory card dan sebagainya. Ya itu tuh semua melalui sebuah proses, dan kalau kalian menikmati proses tersebut, dan intinya adalah konsistensi. Jadi dengan konsistensi yang kalian miliki, meskipun kalian jatuh berkali-kali, kalian bangun terus berkali-kali, kalian nggak akan gagal sih. Kalau prinsip aku sendiri kayak selama kalian masih bisa makan, itu udah cukup sih. Kalian nggak perlu takut mengalami kegagalan, kalian nggak perlu takut kalau suatu saat mungkin bisnis foto kalian bangkrut atau kalian mengecewakan orang pun. Teruslah tetap maju aja, tetap motret, kalian tetap berkarya, itu yang paling penting. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian ada cerita-cerita, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa tulis cerita kalian, dan kalian bisa berbagi-bagi. Nanti di video selanjutnya mungkin kita bisa ngobrol lagi. Kalau kalian ada pertanyaan bisa juga tulis di bawah, dan kita bertemu di video selanjutnya. Bye bye.